Oke, selamat pagi semua. Balik lagi ke materi sejarah yang kesekian kalinya. Oke, maaf terlambat videonya karena kemarin ada beberapa urusan jadi ya seperti biasa. Oke, kita lanjut materi sejarah kita kali ini. Kalau kemarin kita sudah mengenal bagaimana cara masuknya Islam ke Nusantara, sekarang penyebaran Islam atau masuknya Islam ke kerajaan-kerajaan. Karena di wilayah Nusantara itu jayanya sebuah agama atau besarnya sebuah agama itu didasari dari kerajaan-kerajaannya. Contohnya kayak pas agama Hindu atau agama Buddha gitu ya. Pas agama Hindu sama agama Buddha kan dibesarkannya oleh kerajaan Kutai dengan agama Hindunya, dengan kerajaan Kalingga atau Holing dengan agama Buddhanya, serta kerajaan Hindu Buddha seperti Majapahit, Sriwijaya dan lain sebagainya. Sekarang masuk ke kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan Islam ini adalah yang menyebarluaskan karena secara otomatis di setiap wilayah Nusantara kalau kerajaannya atau rajanya beragama tertentu, maka rakyat atau penduduknya juga mayoritas beragama tertentu. Ya contohnya ya misalnya agamanya Islam, rajanya agama Islam, kerajaannya otomatis kerajaannya kerajaan Islam dan penduduk di dalamnya juga beragama Islam. Oke, kita langsung ke materi. Kerajaan apa aja sih Pak kerajaan Islam di Nusantara ini? Yang pertama adalah ada yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Ya, Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-12 atau 1200 Masehi. Seperti itu ya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di mana? Di daerah Sumatera, Lok Sumawe. Tuh, ada di daerah Aceh Utara. Tuh. Nah, Samudra Pasai. Yang kedua adalah yang namanya Kerajaan Aceh. Ya, beda dengan Kerajaan Samudra Pasai. Ada Kerajaan Aceh, ada Kerajaan Samudra Pasai, beda sendiri tuh. Yang ketiga Kerajaan Demak, berdiri pada abad ke-15 Masehi, ya, yang ada Kerajaan Mataram, Mataram Islam. Jadi ada Mataram kuno ya. Ada Mataram Islam, ada itu Mataram tuh terdiri dari beberapa kerajaan. Mungkin karena pergantinya raja atau bergantinya pemerintahan di sana, maka masuknya Islam ke sana dan menjadikan Mataram ini kerajaan Mataram Islam. Yang selanjutnya ada Kerajaan Banten. Ya, Kerajaan Banten ini otomatis disebarkan oleh Wali Songo dan sebagainya. Dan selanjutnya Kerajaan Gua-Talo, ya Gua-Talo yang ada di Sulawesi. Tuh. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore ya. Ini jadi ada sekitar 9 kerajaan Islam di sini yang berada atau menyebar di Nusantara yang diketahui ya, atau yang tertulis di sini. Sebenarnya masih banyak juga kerajaan-kerajaan Islam. Mungkin ini ke-9 kerajaan ini adalah kerajaan besar yang benar-benar berpengaruh bagi penyebaran Islam di Nusantara. Oke, saya ulangi lagi ya. Pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh, yang ketiga Kerajaan Demak, keempat Kerajaan Mataram, kelima Kerajaan Banten, keenam Gua, ketujuh Talo, kedelapan Ternate, dan yang terakhir adalah Tidore. Tuh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Lalu kita masuk ke akulturasi. Apa sih Pak akulturasi? Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan salah satu unsurnya, tanpa menghilangkan unsur yang ada di dalamnya. Nah, kok bisa Pak akulturasi seperti itu Islam masuk ke Hindu? Ya bisa saja, karena pada dasarnya Islam tidak merubah apapun. Penyebaran Islam sangat mulus, sangat tidak memaksa dan tidak mengubah adat istiadat penduduknya. Jadi ada mungkin kalau kita kenal ada yang namanya Islam Kejawen, ada kalau di Kalimantan ini ya, kalau di Kalimantan mungkin ada Pak, kita kan ada adat istiadat tapi kok masih Islam orang Islam, tapi kok melakukan misalnya keharingan atau apa gitu ya. Ya nggak masalah, karena Islam itu asalkan tidak keluar dari batasan-batasan agama tersebut, maka masih diperbolehkan
Apa saja akulturasi yang masuk antara Islam dengan yang sudah ada di Nusantara? Pertama, masjid ya. Kalau sebelumnya kuil atau candi, maka ketika sudah masuk Islam, maka kuil dan candi itu dirubah menjadi masjid. Nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Banyak kok arsitektur masjid yang bernuansakan kuil atau candi, ada banyak gitu kan. Mungkin dari, kalau kita lihat masjid-masjid di daerah Jawa itu moncongnya tuh kayak kayak pagoda ya, pagoda itu kayak bangunan-bangunan Hindu ya, bangunan-bangunan Hindu. Nah, ini moncong kayak gini, nah segitiga kayak gini tuh bernuansa itu. Karena kalau kita lihat di Arabnya kan nggak seperti itu ya, ada yang datar, ada yang bulat gitu kan, ujungnya bulat, nih tuh ya, tuh masjid. Terus yang kedua adalah istana kerajaan. Mungkin yang tadinya patung-patung atau gambar-gambar dewa-dewa, ketika masuknya Islam bangunannya tetap sama, cuma mungkin ukirannya yang dirubah. Yang tadinya ada ukiran patung dewa atau patung apa, dirubah menjadi kaligrafi. Nah, Islam itu cenderung dengan ukirannya ukiran kaligrafi, karena Islam tidak menggambarkan sosok manusia gitu kan. Bahkan sosok nabi dan sosok-sosok lainnya pun tidak digambarkan ya. Itu istana. Istananya yang tadinya ya itu berukiran patung, berukiran dewanya, dirubah menjadi ukiran kaligrafi. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu nisan, batu nisan atau makam. Sebelumnya sudah ada, mungkin kalau yang agama Hindu atau budaya Buddha itu emang ya di ngaben ya, atau dibakar, ada yang dibakar juga, ada yang dikubur, ada. Nah, bagi yang dikubur ini dilanjutkannya dengan ditanam di nisannya. Itu tadinya kan kalau agama Hindu tuh dikasih tulisan tulisan Palawa atau dengan bahasa Sanskerta atau dengan tulisan lainnya gitu kan. Nah, ketika masuknya Islam ke Nusantara, dia menjadi tulisan-tulisan Arab. Nah, makanya ini juga ketika kerajaan Samudra Pasai ditemukan, ini karena ditemukannya batu nisan Sultan ya, Sultan Malik Al-Saleh gitu. Nah, itu ternyata di sini di Aceh sudah ditemukan atau sudah ada yang namanya penyebaran Islam di Samudra Pasai, karena ditemukannya batu nisan dengan bertulisan Arab. Itu sebagai bukti bahwa Islam di Nusantara sudah masuk dan berakulturasi. Tuh. Yang keempat adalah kesenian, akulturasi dari segi kesenian, seni rupa. Apa sih seni rupa? Ini ya yang tadinya seperti patung atau dewa itu dirubah menjadi kaligrafi. Ini seni rupanya, ini dalam bentuk kaligrafi, karena dalam Islam tuh seni rupanya tuh ya patokannya kaligrafi tersebut gitu kan, entah itu yang 2 dimensi atau 3 dimensi tuh. Karena Islam tidak mengajarkan untuk menggambar manusia atau gambar manusia seutuhnya, kaligrafi aja. Yang kedua ada seni suara ya. Seni suara ini ya kayak gambus ya, kayak musik-musik sebenarnya, kayak mungkin sholawatan. Nah, makanya saya heran gitu kan ketika ada beberapa ulama yang mengatakan kalau musik itu haram atau tidak diperbolehkan. Sedangkan masuknya Islam ke Nusantara ini dengan membawa musik-musik kan, mungkin yang tadinya emang musik-musik Hindu Buddha, ketika masuknya Islam dirubah menjadi musik-musik Islami. Sebenarnya tidak masalah asalkan kemudaratannya atau tidak menyebabkan kelalaian bagi dalam beribadah gitu kan. Ya mungkin diharamkan musik ketika musik tersebut membuat kita lalai dalam beribadah. Jadi ya mau contohnya dugem gitu ya, contohnya seperti itu tuh, yaitu seni suara ya.
Selanjutnya adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini tarian. Tarian juga sebenarnya dulu kan iya kita lihat tolak ukurnya ke India deh, yang beragama Hindu Buddha. Lihat ada di sana ada nyanyian, ada tarian. Dan Hindu Buddha pun masuknya kan dari India kan Nusantara. Nah, ketika Islam masuk juga tidak merubah hal itu. Tarian tetap ada, cuma mungkin jenis tariannya yang dirubah. Mungkin seperti tari saman ya, tari sufi yang muter-muter kayak gangsing tuh ya, itu dirubah menjadi suasana dengan nuansa Islami. Lanjut ke masih seni pertunjukan apalagi, yaitu seni debus. Seni debus ini adalah seni apa? Ini seni magic. Nah, ternyata Islam juga mengajarkan hal-hal tabu. Ya, ini diajarkan oleh orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf ini ya kita tidak heran gitu kan, seperti bisa mungkin berpindah tempat, bisa memegang api, bola api. Nah, bola api ini diajarkan dari Sunan ya, dari Sunan. Kalau saya nggak salah ini Sunan Kalijaga juga, kalau Sunan Gunung Jati. Kalau saya salah, seni bola api ini ditunjukkan untuk memancing masyarakat masuk ke Islam. Kok bisa Islam melakukan hal seperti ini? Wah, keren gitu kan. Oh, ternyata kalau mau bisa kebal api atau dan lain sebagainya, mereka harus masuk Islam dulu. Nanti diajarkan ada ilmu-ilmu. Sebenarnya di dalam Al-Quran juga ada gitu kan ilmu tersebut. Ya cuma kita harus kuat puasa, ya kanuragan lah. Sebenarnya itu ada, hal-hal tabu itu ada, karena dalam kepercayaan dalam rukun Islam pun, rukun iman pun kita harus mempercayai iman kepada hal yang gaib ya, yang tidak nyata. Ya, iman kepada yang tidak nyata ya, seperti ilmu hantu dan lain sebagainya, hal-hal gaib lainnya. Waktu kejadian karma itu semua diajarkan dalam Islam. Yang terakhir adalah wayang. Nah, wayang ini juga diajarkan oleh Sunan Kalijaga sendiri penyebarannya. Jadi wayang-wayang yang dulu bernuansakan, sebenarnya sebelum Sunan Kalijaga membawa wayang pun sudah ada wayang tuh, cuma berceritakan tentang Mahabharata, tentang Dewa, Ganesha dan lain sebagainya sudah ada. Itu menjadi daya tarik masyarakat sendiri yang tadinya tidak beragama menjadi agama Hindu dan Buddha. Namun setelah masuknya Sunan Kalijaga untuk menarik perhatian masyarakat Nusantara, itu merubah cerita wayang menjadi cerita keislaman, mungkin sejarah tentang penyebaran Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang mungkin cerita wayang yang tadinya beragama Hindu atau Buddha menjadi wayang yang Islami. Tuh. Dan yang terakhir adalah karya sastra. Karya sastra ini ada dua, pertama hikayat, yang kedua babat. Hikayat ini dongeng, pure semua kebohongan tapi bernuansakan Islam. Namun yang kedua adalah babat. Babat ini kejadiannya sama, ceritanya sama, tahunnya sama, tapi namanya atau tokohnya dibedakan. Itu tentang babat atau tentang karya sastranya. Sastra ini yaitu cerita, mau dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk omongan. Itu ya karya sastra. Oke, jadi saya ulangi lagi tentang akulturasinya apa saja. Yang pertama itu masjid, yang kedua istana, yang ketiga itu nisan, yang keempat itu kesenian, yang kelima itu karya sastra. Jadi ada 5 akulturasi atau 5 percampuran budaya dari Arab ke Nusantara yang tidak merubah apapun itu, karena sastra sebelumnya kan sudah ada tuh, syair ya, puisi itu. Ketika Islam masuk tetap seperti itunya ada, cuma dirubah menjadi nuansa Islami. Semuanya dirubah menjadi nuansa Islami tanpa merubah, tetap ada masjidnya atau bangunannya tetap ada, itu cuma dirubah tadinya kuil menjadi masjid. Itu. Kerajaan atau istananya tetap ada, namun yang tadinya bernuansakan Hindu Buddha menjadi nuansa Islam. Itu aja.
Oke, itu aja materi untuk kali ini ya. Tugas untuk kalian kali ini sekarang tidak menulis kata hadir aja, sekarang ada tugas, yaitu tugas kalian adalah tuliskan 9 kerajaan tadi bersama rajanya siapa dan letaknya di mana ya. Jadi 9 kerajaan tadi ya, ada 9 kerajaan yang sudah saya sebutkan, nama rajanya siapa dan letaknya di mana. Oke, itu aja tugas buat kalian. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.